Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 13. Cerita dimulai. Terlihat para pengawas dari akademi telah datang untuk menyelamatkan beberapa murid yang masih bertahan hidup. Kemudian Din pun berkata, "Aku akan menyerahkan para murid yang terluka kepadamu, dan aku akan pergi mencari orang yang telah melakukan ini kepada mereka." Pengawas itu mengatakan, "Aku paham dengan kemampuan dan kedudukanmu di dalam akademi. Akan tetapi meski kau sekuat itu, alangkah baiknya kalau kita bekerja sama." Din teringat apa yang diucapkan oleh Andreas kalau dia akan pergi melawan monster itu. Yang ia lihat dari sorot matanya, tidak ada sebuah keraguan yang tersirat dari raut wajahnya. Lalu ia berkata, "Aku tidak bisa berdiam saja dan membiarkan bertambahnya korban jiwa. Aku akan menemukan siapa yang telah melakukan ini terhadap kita." Dengan tatapan mata yang tajam, pengawas itu mengatakan, "Jika kau memang ingin pergi mencarinya, maka pergilah dan kami akan secepat mungkin untuk mengikutimu." Mendapatkan izin dari sang pengawas, terlihat Din begitu bersemangat karena tujuan utamanya adalah mencari tahu apa yang dilakukan oleh Andreas bersama monster-monster itu. Cerita berpindah di pertarungan antara Andreas melawan kedua monster itu. Dengan santainya Andreas mengatakan, "Aku menyarankan lebih baik kau membuka mulutmu. Siapa orang yang telah mengirim kalian untuk membunuhku?" Namun orc itu masih dengan kukuhnya mengatakan kalau dia lebih memilih mati daripada membocorkan nama orang yang telah mengirimnya. Setelah mendengar kalau orc itu lebih memilih mati, ia pun meminta kepada Nickel untuk memberikan pedangnya. "Aku akan menuruti apa yang kau inginkan, tetapi aku memiliki cara lain untuk mengetahui siapa orang itu. Jadi mulai saat ini kau tidak perlu memberitahuku lagi." Namun di sisi yang lain, terdengar goblin itu langsung mengatakan kalau yang mengirim mereka adalah Jester. "Kita tidak memiliki hutang apapun kepada orang yang telah memperlakukan kita seperti layaknya binatang." Lalu ia kembali berkata, "Aku akan memberitahumu sekali lagi kalau Jester tidak hanya mengirim kami saja. Dia bahkan telah mengirim beberapa orang kuat lainnya hanya untuk memastikan kalau kau sudah terbunuh." Di dalam hatinya Andreas bergumam, "Aku memang tahu kalau Kongres telah mengincarku dan mengirimkan beberapa orang untuk membunuhku. Namun aku tidak menyangka kalau orang itu adalah Jester. Bahkan dia telah mengabaikan ancaman yang dikatakan oleh Salem jika saja ada seseorang yang mencoba untuk menyentuhku. Jika Jester bergerak dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Salem, sudah pasti dia sangat percaya diri kalau dia tidak akan ketahuan apabila ia menyingkirkanku. Mungkin itulah sebabnya mereka mengirim kedua monster ini untuk membuat keributan agar rencana mereka bisa berjalan lancar." Mendengar Andreas yang bertanya di mana mereka bersembunyi, sambil tertawa goblin itu mengatakan, "Siapa yang tahu di mana mereka berada? Tapi sudah pasti mereka tidak ingin menjadi musuh Rodland. Kalau memang begitu, mungkin saja mereka telah menyiapkan sebuah bencana. Contohnya saja seperti tanah longsor ataupun semacamnya. Sepertinya dia memang sengaja ingin membunuhku dengan cara menjadikannya seperti sebuah kecelakaan. Dia cukup pintar untuk berusaha membuat alibi agar bisa menghindari kejaran Salem dan juga Rodland." Kemudian sang goblin mengajak temannya untuk pergi meninggalkan tempat itu karena ia tidak ingin terseret ke dalam masalah yang berkaitan dengan para black magic.
Namun ia langsung terdiam ketika Andreas yang mengatakan, "Apakah kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja setelah membunuh para murid yang ada di pegunungan ini? Dan siapa yang bilang kalau aku akan membiarkan kalian hidup setelah melakukan ini kepada mereka?" Beberapa saat kemudian, terlihat Dean Alven yang berjalan mengitari pegunungan untuk mencari di mana Andreas berada. Ia begitu waspada dan memperhatikan di sekelilingnya untuk berjaga-jaga apakah ada seorang musuh yang telah mengincarnya. Namun tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika langkah kakinya telah terhenti karena tanpa disengaja ia telah menginjak sebuah sihir ranjau yang tertanam di dalam tanah. Bukan hanya itu saja, dengan sigapnya ia pun langsung mempertahankan dirinya dari beberapa serangan yang datang menimpanya. Dan ternyata serangan itu datangnya dari pasukan Kidwell yang telah datang mengepung keberadaannya. Saat mendengar Dean yang bertanya siapa mereka dan apa tujuan mereka menyerangnya, Kidwell hanya tertawa. Ia berkata, "Aku sangat penasaran tikus jenis apa yang berani memasuki wilayah ritual kami begitu saja. Kau lumayan menarik. Dari yang aku lihat, kalau kau sepertinya bukanlah seorang bocah yang akan kabur setelah bertemu kami." Sambil menggunakan kekuatannya, Dean berkata, "Kau telah menyerangku secara mendadak dan kau tidak ingin menjawab pertanyaanku. Jadi jangan salahkan aku jika aku membunuh kalian semua." Benar saja, seketika itu juga Dean langsung menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah badai salju sehingga menerbangkan sebagian dari pasukan Kidwell. Kidwell bergumam, bocah ini bukanlah bocah biasa. Dia mampu menggabungkan dua skill sekaligus. Dia telah menggunakan kekuatan badai salju dan juga Magic Ace secara bersama-sama. Dengan penuh percaya diri, Dean pun langsung melakukan serangan yang kedua. Dan di antara badai salju yang ia ciptakan, dia telah menyelipkan beberapa potong es yang begitu tajam sebagai senjatanya. Bahkan saking tajamnya es itu sampai-sampai ia mampu menembus kepala musuh yang masuk ke dalam jangkauannya. Melihat pasukannya yang mati satu persatu, Kidwell pun begitu marah. Sambil berteriak ia berkata, "Apa kalian bodoh? Di balik badai angin ini ada beberapa senjata yang terselip di dalamnya. Jadi jika kalian sayang dengan nyawa kalian, maka hindarilah." Terlihat Dean begitu kelelahan. Ia merasakan kalau mananya mulai terkuras. Namun meski begitu, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri sekaligus menyerang mereka. Di dalam hatinya Kidwell bergumam, meskipun dia seorang bocah, tetapi dia memiliki kontrol mana yang sangat menyeramkan melebihi usianya. Kemudian Kidwell pun menaruh mata ketiganya tepat di atas dahinya. Sambil tertawa ia berkata, "Ini sangat menggelikan sekali. Aku akan menghiburmu sampai urusan kami telah selesai. Jadi mari kita bermain-main." Lalu setelah ia menyatu dengan mata itu, tubuhnya pun bergetar dengan sangat hebat. Perlahan, sedikit demi sedikit tubuhnya telah dilahap oleh kekuatan mata itu, sehingga membuatnya berteriak dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Dean yang melihat perubahan orang itu, ia bergumam, apakah dia adalah seorang black magic? Ini sangatlah berbahaya. Entah kenapa orang sepertinya ada di wilayah ini. Di sisi yang lain, diperlihatkan Ivy yang memeriksa beberapa mayat akademi yang tergeletak di atas tanah. Namun tiba-tiba saja ia sangat terkejut ketika merasakan aura mencekam yang datang dari puncak pegunungan bersalju itu. Apa yang terjadi? Apakah ini aura mereka, orang yang telah melakukan pembantaian kepada para murid Akademi Rodland? Cerita kembali berpindah. Terlihat Dean yang bertahan dengan penghalangnya untuk menghalau serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Kidwell. Mereka tidak henti-hentinya menyerangku secara bersama-sama. Kalau terus seperti ini, maka manaku akan habis terkuras. Dan ketika ia sedang lengah, tanpa ia sadari dua orang dari pasukan Kidwell langsung menembakkan magicnya. Benar saja, seketika itu juga sebuah ledakan yang cukup kuat telah menghancurkan perisai pelindungnya. Sampai-sampai ia pun langsung terlempar dan jatuh tersungkur ke belakang.
Sambil tertawa, Kidwell berkata, "Lihatlah betapa lemahnya dirimu. Inilah yang aku sebut sebagai perbedaan di dalam pengalaman. Kau dengan sombongnya mengatakan ingin membunuh kami, namun nyatanya di sini siapa yang akan terbunuh?" Akan tetapi, meski nafasnya tersengal-sengal, Din pun mengatakan, "Apa yang kau katakan dengan perbedaan dalam pengalaman? Bukankah kau hanya menambahkan sebuah kepala di atas kepalamu?" Benar saja, ocehannya itu membuat Kidwell menjadi sangat marah sekali. "Berani sekali kau menghina mahakarya terbaik dan terkuatku ini. Asal kau tahu, mulai saat ini aku tidak akan bermain-main lagi. Aku akan mencabikmu, bahkan mencincangmu sampai-sampai sedikit pun tidak tersisa." Dengan tatapan mata yang sinis ia berkata, "Kau pikir dengan mengancamku seperti itu bisa membuatku menjadi ketakutan? Kau sungguh pak tua yang menggelikan." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ia begitu terkejut karena kekuatannya telah menghilang dan mencapai batasnya. Kidwell sangat puas sekali karena bocah yang ada di hadapannya telah kehabisan tenaga. Sampai-sampai untuk berdiri pun ia sudah tidak mampu. Terlihat Din begitu pasrah ketika Kidwell yang melancarkan serangannya yang bertujuan untuk membunuhnya. Namun mereka semua sangat terkejut ketika seseorang yang bertopeng telah datang dan memotong semua tentakel itu dengan sangat mudah. Saat mendengar Din yang bertanya siapa dia sebenarnya, Andreas pun berkata kalau dia adalah pasukan bayaran yang telah dikirim oleh kerajaan Rothwell, dan dia meminta kepada Din untuk pergi dari belakangnya karena mulai saat ini dialah yang akan mengurus black magic itu. Mengetahui kalau orang itu adalah seorang pasukan bayaran, ia berkata, "Kau tiba-tiba muncul dan tidak mengetahui situasinya seperti apa. Lalu kau mengatakan akan menghabisi mereka semua hanya seorang diri. Apakah kau orang yang gila?" Andreas pun berkata, "Tujuan utamanya bukanlah menyingkirkanmu ataupun menyingkirkanku, tetapi dia akan membuat bencana tanah longsor di wilayah ini. Jadi lebih baik kau pergilah dari sini." Namun di dalam hatinya Andreas berkata, "Jika dia tidak pergi dari sini, maka aku sama sekali tidak akan bisa memanggil Taimur dan juga Nickel untuk melawan orang itu." Terlihat Kidwell sangatlah marah. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, siapa kau sebenarnya dan bagaimana kau mengetahui rencana kami?" Dengan tatapan mata yang tajam Andreas berkata, "Kau bicara apa? Untuk apa aku memberitahu kepada orang yang akan mati di tempat ini? Sungguh sangat konyol sekali." Tidak terima jika ia diremehkan, ia pun langsung melancarkan serangan dengan menggunakan semua tentakelnya. Akan tetapi dengan pergerakan lincahnya, Andreas mampu menghindari serangan itu. Bahkan ia pun langsung memutar badannya untuk memotong semua tentakel yang mengarah kepadanya. Namun ketika Andreas masuk ke dalam jangkauannya, Kidwell pun meminta kepada pasukannya untuk melakukan serangan secara bersama-sama agar ia tidak mampu mendekatinya. Tetapi dengan sangat cepat Andreas menggunakan pedangnya untuk menghalau serangan magic yang tertuju kepadanya. Terlihat mereka semua sangat terkejut ketika Andreas telah menghilang dari hadapan mereka setelah menerima serangan yang bertubi-tubi itu. Akan tetapi tanpa mereka duga, semua pasukan yang masuk ke dalam jangkauannya telah tercabik-cabik oleh tarian pedang yang digunakan oleh Andreas. Melihat kecepatan pergerakannya, Din sangatlah takjub karena lelaki bertopeng itu dengan mudahnya membunuh sebagian pasukan black magic meski hanya dengan satu kali serangan saja. Namun di sisi yang lain, Kidwell mencoba menggunakan kekuatannya yang terletak pada bagian mata ketiganya. Din yang melihat apa yang akan dilakukan oleh Kidwell, ia pun berteriak kepada lelaki bertopeng itu untuk menghindari serangan yang datang kepadanya. Benar saja, dalam hitungan detik seketika itu juga sebuah serangan yang sangat dahsyat telah meledak tepat di hadapannya. Namun apa yang terjadi setelah ledakan dahsyat itu? Terlihat semua orang terdiam terpaku karena mereka tidak menyangka kalau Kidwell telah tertusuk pedang yang digunakan oleh lelaki bertopeng itu. Sambil menahan rasa sakitnya, Kidwell berkata, "Dasar bajingan, bagaimana bisa kau bergerak secepat itu? Padahal aku sangat yakin kalau seranganku sudah pasti mengenaimu."
Kemudian Kidwell pun langsung menyerang Andreas dengan menggunakan tentakelnya sehingga membuatnya terdorong ke belakang dan memberikan jarak di antara mereka berdua. Ia pun berpikir, apa yang terjadi setelah aku menusuknya? Seharusnya inangnya sudah mati. Namun entah kenapa dia masih mampu untuk bergerak. Apakah monster itu telah berhasil mengambil alih semua tubuhnya? Kemudian terdengar Kidwell yang berteriak dengan sangat keras, dan itu menandakan kalau kesadarannya telah menghilang akibat monster itu yang telah sepenuhnya menyatu kepadanya. Bahkan tidak hanya itu saja, bentuk tubuhnya pun seketika itu juga langsung membesar dari yang sebelumnya. Andreas yang menyadari kalau Kidwell semakin berbahaya, apalagi dengan bentuk tubuhnya yang seperti itu, ia pun langsung mendorong Dean Alphen untuk menghindari serangan random yang dilakukan oleh Kidwell secara bertubi-tubi. Lalu Andreas pun meminta kepadanya untuk segera pergi menyelamatkan diri karena tempat itu sangatlah berbahaya. Kemudian Andreas kembali berlari dan memotong semua tentakel Kidwell yang menyerangnya secara random. Sambil memperhatikan pertarungan sengit itu, ia bergumam, "Aku tidak tahu siapa dia, tetapi dia telah menyelamatkan nyawaku." Kemudian ia pun mencoba menggunakan kekuatannya yang tersisa. Ia berpikir kalau dia tidak bisa melarikan diri dan meninggalkannya begitu saja. Oleh sebab itu, ia sebisa mungkin mencoba melakukan apapun untuk membantunya. Aku harus tenang dan pelan-pelan, lalu padatkan semua energi yang aku miliki. Kemudian buat energi itu menjadi pipih dan tajam. Benar saja, meskipun ia tertatih karena energinya yang telah terkuras, akan tetapi ia telah berhasil menciptakan sebuah tombak yang begitu kuat dan besar. Di sisi yang lain, Andreas bergumam, "Dasar brengsek, jika saja aku bisa memanggil Taimur dan Nickel, sudah pasti untuk melawannya tidak akan sesulit ini." Lalu ia menyadari kalau Dean telah menggunakan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Ia berkata di dalam hatinya kalau wanita itu sangat keras kepala. Ia bahkan tidak menghiraukan ucapannya yang memintanya untuk melarikan diri dari tempat itu. Ketika timingnya sudah cepat, dengan sekuat tenaga ia pun langsung melemparkan tombaknya tepat menuju kepada jantung Kidwell. Meski sebisa mungkin Kidwell mencoba menghindari serangan itu, akan tetapi tetap saja separuh dari tubuh monsternya telah hancur akibat serangan yang dilancarkan oleh Dean Alphen. Kemudian Andreas menyadari kalau manokor milik Kidwell telah terbuka. Ia pun berencana untuk menghancurkannya dan mengakhiri pertarungan itu. Akan tetapi belum sempat ia mengayunkan pedangnya, tiba-tiba saja salah satu dari tentakel Kidwell langsung menghalangi pergerakannya. Ia bergumam, "Sepertinya aku terlalu terburu-buru. Jika aku tidak menghindari serangan itu, mungkin saja tubuhku akan terbelah." Namun ia begitu terkejut setelah melihat Kidwell yang tanpa ampun langsung menusukkan tentakelnya begitu saja kepada semua pasukan yang telah berdiri di sekitarnya. Bahkan satu persatu dari mereka telah mengering dan mati menjadi tengkorak. Ternyata apa yang dilakukan oleh Kidwell adalah untuk menyerap mana mereka dan menjadikannya sebagai energi yang akan memperkuat tubuhnya sama seperti sebelumnya. Saat melihat Kidwell yang kembali pulih, ia berkata, "Ini sangat buruk sekali. Jika saja aku mampu memotong manakornya, sudah pasti dia tidak akan bisa untuk kembali pulih seperti ini." Lalu tiba-tiba saja ia merasakan kalau seluruh tubuhnya telah terlapisi oleh penghalang yang tercipta dari Magic S. Bahkan ia juga merasakan kalau ketajaman senjatanya semakin meningkat. Wanita itu telah menggunakan semua mananya yang tersisa untuk meningkatkanku. Aku tidak menyangka kalau kepalanya sekeras itu. Andreas pun berkata, "Kau tidak perlu memaksakan dirimu sampai sejauh ini. Lebih baik kau menggunakan sisa kekuatanmu untuk melarikan diri sejauh mungkin." Dan setelah mengatakan itu, Andreas pun langsung berlari untuk melakukan serangan kepada Kidwell. Di dalam hatinya ia berkata, "Ini sangat luar biasa. Berkah kekuatannya yang meningkatkan kecepatan dan ketajamanku, aku merasa kalau tubuhku menjadi ringan seperti angin."
Namun belum sempat ia mengayunkan pedangnya, secara tiba-tiba sebuah ledakan yang begitu kuat telah terjadi tepat di depan matanya. Kalau seperti ini terus, maka pertarungan ini tidak akan berakhir. Yang harus aku lakukan adalah menemukan manakornya, karena hanya itulah titik kelemahannya. Terlihat Andreas pun langsung menebaskan pedangnya tepat di mana manakor itu berada. Akan tetapi serangannya terlalu dangkal sehingga hanya menyisakan sedikit goresan pada tubuh monster itu. Namun di saat ia ingin melakukan serangan kembali, entah bagaimana caranya, monster itu telah terbelah menjadi dua bagian dengan begitu mudah. Bahkan hanya dengan satu kali serangan saja, Kidwell pun telah mati dan tersungkur di saat itu juga. Kemudian terdengar suara Ivy yang berkata, "Hai manusia bertopeng, siapa kau sebenarnya dan apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.